Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Divo Mi'raj Al Aziz, mahasiswa MPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang semester 3. Saat ini saya akan menyampaikan terkait ayat dan hadis tentang berbagai macam ayat dan hadis di dalam manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang ayat dan hadis tentang sarana prasarana, kemudian pembiayaan dan humas. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai tentang sarana prasarana ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Maka dalam hal ini, jika kita kaitkan dalam manajemen pendidikan Islam, tentunya tentang sarana prasarana, bahwa dalam manajemen pendidikan Islam ini dalam mengadakan kemudian merawat sarana prasarana ini sesuai dengan syariat Islam, yakni dengan cara yang halal, kemudian dengan cara yang baik, tidak dengan cara korupsi dan lain sebagainya. Kemudian mengenai ayat tentang pembiayaan, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaftaru wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Maka dalam hal ini tentang pembiayaan, jika kita kaitkan dalam manajemen, itu tentunya dalam pembiayaan ini seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah dalam mengadakan pembiayaan ini tidak berlebih-lebihan, tidak kikir pula dan tidak berlebih-lebihan, jadi seimbang di antara keduanya. Kemudian yang selanjutnya, ayat tentang humas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullaha ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maka di dalam manajemen humas di sini, ketika kita menyampaikan sesuatu, kemudian kita menyampaikan segala bentuk dalam manajemen pendidikan Islam ini dengan perkataan yang dapat diterima oleh hati para pendengar. Kemudian selanjutnya di sini tentang ayat mengenai keadilan, akuntabel, keseimbangan dalam manajemen pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama tentang keadilan atau tawazun di sini dalam Ar-Rahman surah Ar-Rahman ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah Al-A'raf ayat 8, wal waznu yawma idzinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangannya, mereka itulah orang yang beruntung. Maka dalam hal ini seorang pemimpin harus memiliki sifat keadilan dalam pemimpinnya. Dalam manajemen suatu lembaga itu harus seimbang, harus tawazun, baik di dalam pengelolaannya dan lain sebagainya. Kemudian ayat tentang tanggung jawab di sini ada surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini segala bentuk perbuatan yang kita kaitkan dalam manajemen pendidikan Islam, segala bentuk keadilan, segala bentuk kebijakan yang diambil oleh lembaga itu tentunya akan diminta pertanggungjawabannya kelak di dalam pertanggungjawaban yang sebenar-benarnya. Kemudian tentang ayat mengenai keikhlasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 66 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berbeda dalam perutnya, yakni berupa susu yang yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Maka dalam hal ini, jika kita kaitkan dalam konsep keikhlasan, tentunya segala bentuk ketetapan yang telah ditetapkan baik oleh Allah, baik oleh pemimpin, itu kita harus menerimanya dengan ikhlas. Kemudian di sini ada hadis tentang kejujuran. Nah, di sini yang berbunyi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, berkata jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang kepada surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah perbuatan dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang kepada neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat oleh Allah di sisinya sebagai pendusta. Maka dalam hal ini seorang pemimpin itu harus berkata jujur dan tidak menutupi segala bentuk kebohongan yang dijalaninya. Kemudian di sini tentang amanah, di dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, dan sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka dalam hal ini tentang amanah, sesungguhnya ya seorang pemimpin itu harus amanah mengikuti sebagai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tentang hadisnya di sini, wa ma khatabana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lah wa la dinan liman la ahdalah. Tidaklah Nabi SAW berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Maka seorang pemimpin di sini harus memiliki sifat amanah, harus menepati janji apa yang ia janjikan ketika ia menjadi seorang pemimpin. Kemudian mengenai tentang TQM, Total Quality Management, dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, maka dia akan mendapat balasannya. Maka dalam hal ini seorang pemimpin, segala bentuk kebaikan yang ia lakukan maka akan mendapatkan balasannya. Begitu pula dengan keburukan, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kemudian tentang ayat kepemimpinan pendidikan Islam, di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maka jika kita kaitkan dalam konsep manajemen, yakni di sini Allah menyukai orang-orang yang dapat yang dapat berjuang memimpin suatu golongan atau suatu lembaga menuju jalan kebenaran. Maka di sini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian mengenai tentang problematika pendidikan Islam, maka dalam hal ini dalam kasus Indonesia, problematika pendidikan Islam ini didominasi oleh faktor internal umat Islam dan faktor eksternal dari kebijakan pemerintah. Allah berfirman di sini dalam Quran surah An-Nahl ayat 89,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Maka dalam hal ini, dalam mengatasi problematika pendidikan di Indonesia, tentunya banyak sekali problematika tentang sumber daya guru, kemudian tentang pemerataan pendidikan. Maka dalam hal ini Allah telah memberikan petunjuk berupa Al-Quran sebagai pedoman untuk seluruh umat sesuai dengan zaman. Baik, terima kasih. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.